Ditanya soal IKN, Anies jawabnya entah apa, bahas kualitas manusia. Ditulis oleh XRD dari seaword.com. Prediktor terbaik atas apa yang akan dilakukan masa depan bukan lisannya, tapi rekam jejaknya. Termasuk soal ibu kota negara, IKN, yang itu undang-undang. Itu undang-undang. Dan siapapun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Iya. Mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru, sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan-kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan nggak boleh kita maklumi. Anies Baswedan justru sibuk dengan membangun benda-benda mati. Ya masih mending kalau yang dibangun itu punya manfaat bagi warga DKI Jakarta. Lah ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya ulangi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan semua yang dibangun itu terkesan hanya membuang-buang anggaran. Dan jika melihat begitu banyak tugu dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Salah satu yang banyak ditanya netizen ketika Anies misalnya jadi presiden adalah apakah dia akan tetap melanjutkan apa yang belum selesai di era Jokowi? Secara spesifik, banyak yang penasaran apakah IKN akan tetap dilanjutkan karena proyek ini masih baru dimulai, butuh waktu sangat lama untuk rampung seluruhnya. Anies menjawab terkait kelanjutan proyek IKN jika terpilih menjadi presiden. Dia menjawab akan fokus pada pengembangan manusianya. Menurut dia, Kaltim punya potensi luar biasa untuk dikembangkan. Potensinya Kaltim luar biasa, penting untuk fokus pada peningkatan kualitas manusia, bukan hanya sumber daya manusia atau SDM saja, katanya. Menurut Anies Baswedan, peningkatan kualitas manusia bukan hanya untuk sumber daya saja, tetapi manusia sebagai makhluk budaya yang punya peranan besar seperti pengembangan kualitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor. Kesempatan untuk mengembangkan inilah dianggap Anies harus lebih jauh karena IKN baru ke depan memiliki posisi di tengah. Masyarakat Kaltim juga harus siap. Karena pada posisinya nanti sentral, maka otomatis manusianya harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kata Anies. Tapi Anies tidak mau bicara terlalu jauh. Sesudah pencalonan resmi kita akan bicarakan tentang program, katanya. Lebih baik memang tidak usah bicara terlalu jauh. Bisa puyeng nanti dengerin dia ngomong. Anies dulu pernah menyindir Ahok yang cuma fokus bangun benda yang megah. Fir'aun pun juga bisa. Makanya dulu dia mau fokus bangun sumber daya manusianya. Dan sekarang dia juga ngomong yang sama saat bicara soal IKN. Artinya, ada potensi besar terjadi pengibulan berikutnya. Kenapa? Lihat saja 5 tahun dia menjabat sebagai gubernur DKI. Apakah dia fokus bangun manusia? Nggak ada. Bahkan ada data angka putus sekolah SD di DKI adalah yang paling tinggi presentasenya. Ujung-ujungnya, Anies juga bangun benda mati. Yang paling megah itu JIS. Yang receh-receh misalnya beautifikasi JPO, biar jadi tempat selfie atau foto spot. Dia cuma fokus mempercantik di pusat-pusat kota yang memang sudah terlihat bagus. Sedangkan pinggiran hampir tidak tersentuh. Agak keluar dikit dari pusat kota, sudah terlihat style Bangladesh. Makanya ada sindiran, Jalan Sudirman mirip Singapura. Ada belakangnya yaitu Tanjung Priok mirip Bangladesh. Apa bedanya dengan Ahok yang dia kritik hanya bangun benda mati? Malah Ahok lebih jago membangun sesuatu yang megah dibanding Anies. Anies bukan membangun manusia, bahkan condong membodohi masyarakat dengan segudang janji surga yang tidak terrealisasi. Janjiin rumah terjangkau, ternyata bohong. Infrastruktur Jakarta lumayan lengkap, tapi yang dibikin malah sumur resapan yang sudah makan banyak korban. Jalur sepeda habiskan biaya puluhan miliar, tapi yang pakai jalur tersebut bisa dihitung pakai jari. IKN masih early stage, tapi Anies malah fokus manusianya. Padahal yang paling penting adalah infrastruktur dan akses ke sarana dan prasarana. Logika Anies memang terbolak-balik, yang artinya bisa dimaknai sebagai Anies mungkin enggan lanjutkan IKN. Padahal cukup dengan kalimat ya atau tidak. Apakah akan lanjutkan IKN? Dia malah menjawab entah apa. Kelicikannya mulai tercium.
Kalau dia bilang mau membangun sumber daya manusia, maka ini kurang bisa dipercaya perkataannya. Jakarta sudah jadi korban. Dia pernah janjikan hal yang sama, tapi hasilnya zonk. Janjinya cuma pepesan kosong. Anies lebih membangun dirinya sendiri dan kelompoknya. Ucapan Anies jarang ada yang benar, jarang ada yang bisa dipercaya. Bangun infrastruktur dia tidak sanggup, bangun kualitas manusia juga tidak sanggup. Jadi bisanya apa? Memang nggak bisa apa-apa, karena Anies hanya boneka dari berbagai kepentingan yang ada di belakangnya. Kalau Anies didukung PKS dan Demokrat, bayangkan kekuatan yang dia miliki. Surya Paloh punya media, SBY punya banyak jaringan, JK apalagi. PKS juga punya kekuatan untuk menjaring kelompok penjual agama. Mereka bakal memoles Anies dari yang nggak bisa kerja, dinarasikan sebagai pemimpin yang akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Anies disetting atau memang sudah tabiatnya untuk melawan kebijakan atau mengacak apa yang sudah dibuat, diulur waktunya, atau dibikin mangkrak dengan alasan seenak mulutnya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Bye-bye Anies, elektabilitas terus anjlok di survei Litbang Kompas, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Ada banyak yang menarik dan gue cuma pengen nyorot ini soal elektabilitas capres. Kesimpulan besar dari survei itu, Ganjar makin meroket, Prabowo pelan-pelan mulai merangkak, dan Anies nyungsep. Itu kesimpulannya. Terbaru dari salah satu lembaga survei yang bisa dipercaya, yaitu Litbang Kompas, juga menunjukkan hasil yang sama. Kalau nama Ganjar Pranowo masih ada di urutan tertinggi calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Hasil survei Ganjar Pranowo ada di angka 25%-an, di atas Prabowo yang ada di angka 18%. Ini menarik sekali. Anies terbukti bahwa sial bagi Nasdem. Nasdem ibarat kapal yang mulai mau tenggelam, kemudian malah dinaiki Anies, sehingga kapalnya makin masuk ke dalam. Anies menambah beban Nasdem sehingga tenggelam lebih cepat dari perkiraan. Dari hasil survei itu, hasil yang lumayan mengejutkan. Tentu saja mengejutkan buat kadrun ya. Ganjar makin tinggi, makin meninggalkan dua lawan terdekatnya. Prabowo makin turun dan Anies makin menukik. Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei elektabilitas terbaru untuk Capres Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada periode 25 Januari sampai 4 Februari. Hasilnya tetap tidak jauh beda dengan beragam survei yang sudah ada sebelumnya. Ganjar di posisi teratas dengan 25,3%, lalu Prabowo 18,1%, Anies dengan 13,1% dan Ridwan Kamil 8,4%. Meski hasilnya mirip, tapi tren elektabilitas mereka berempat sangat menarik untuk disimak. Hasil survei Litbang Kompas di masa lalu menunjukkan bahwa pada Januari 2022, elektabilitas Ganjar sebesar 20,5%, lalu naik menjadi 22% pada Juni, naik lagi jadi 23,2% pada Oktober, dan semakin meroket hingga ke angka 25,3%. Sedangkan Prabowo dan Anies mengalami pasang surut. Elektabilitas Prabowo Januari 2022 mencapai 26,5%, turun jadi 25,3% pada Juni, lalu turun cukup tajam menjadi 17,6% pada Oktober, lalu naik sedikit menjadi 18,1% di saat ini. Sementara itu Anies pada Januari 2022 memiliki elektabilitas 14,2%, lalu pada Juni turun jadi 12,6%, Oktober naik jadi 16,5%, kemudian turun lagi jadi 13,1% saat ini. Sementara itu RK Januari 2022 memiliki elektabilitas 2,6%, naik jadi 3,4%, Oktober 2022 elektabilitasnya naik tajam jadi 8,5% dan Januari 2023 turun menjadi 8,4%. Syukurlah ini adalah berita bagus, meski nanti harus dilihat lagi Prabowo dan Anies resmi didukung, tinggal Ganjar yang masih belum jelas apakah akan diusung PDIP atau tidak. Intinya di sini adalah Anies tidak boleh dibiarkan menjadi presiden, hancur negara ini. Alasan terbesarnya adalah cuma pintar cuap-cuap dan ngibol, dan di belakangnya adalah kelompok haus kekuasaan yang sudah lama tidak bisa party. Anies diberi panggung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS.
Panggung itu harus dirobohkan. Ketiga partai itu harus dikuremkan. Satu lagi, partai umat juga harus dikuremkan. Tapi ngapain juga, partai kecil ini dibiarin aja juga bakal gurem sendiri kok. Anies dalam posisi yang cukup riskan sebenarnya. Saya anggap survei ini kredibel. Anies memang kandidat kuat tapi tak akan menang jika bertarung di jalur yang lurus. Pendukung Anies rata-rata barbar dan otaknya agak korslet. Frontal kadang membabi buta. Pokoknya nggak asik deh deket-deket sama mereka. Hidup kayak nggak ada artinya. Hatinya itu loh, dengki, iri, benci melulu, bikin hoax melulu. Belum lagi kelompok panitia surga yang hampir pasti ikut mendukung. Spesialisasi mereka menghalalkan segala cara, apapun akan dilakukan, yang penting junjungannya menang. Kira-kira kalian yakin mereka nggak akan pakai politik identitas? Apakah mereka bakal lurus-lurus saja dan nggak pakai hoax, fitnah, black campaign, narasi sesat, dan lain-lain? Level Anies sudah stuck dan tak bisa lagi meroket. Makanya wajar kalau nantinya mereka menggunakan politik identitas untuk menang. Lawang itu cara termudah dan sekaligus cara terakhir. Mau jualan prestasi, apa yang mau dijual? Formula E dan JIS saja sudah cacat, gak bisa dibanggakan lagi. Masa mau jualan kain waring dan pernah resmiin kartu listrik? Malu tahu? Politik identitas biasanya digunakan oleh kubu yang sudah stuck, yang ketika jalan lurus gak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Politik identitas ini sering dipakai oleh kelompok yang gak punya prestasi, tapi sangat kebelet untuk menang dan berkuasa. Waspadalah kepada mereka. Mereka bisa makin liar jika mereka merasa Anies makin melorot popularitasnya. Semoga di survei selanjutnya suara Anies makin merosot saja. Semoga saja rakyat makin cerdas dan gak mau lagi diberi permen karet. Manis di awal tapi pahit di belakang. Anies memang membawa perubahan seperti yang sering ia katakan. Tapi perubahan itu bersifat mundur ke belakang. Yang bagus bisa hancur, yang hancur makin hancur. Jadi bagaimana menurut Anda?